Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau share lagi tutorial buat poster. Kebetulan poster ini kemarin juga aku ikut lombakan dan alhamdulillah mendapatkan juara juga. Dan semoga poster ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kalian yang bisa kalian desain sendiri atau kreasikan sendiri selebihnya. Oke, yang pertama yaitu kalian klik buat desain seperti biasa. Di sini aku pakai ukuran poster vertikal 42 dikali 59,4 cm. Oke, setelah terbuka, yang pertama banget nih kita harus tentuin warna backgroundnya. Untuk warnanya, jadi di sini aku milih warna biru dan juga hitam. Jadi di sini gradasi yang ini ya, teman-teman. Nah, gradasi ini lalu kita bisa atur gradasinya di sini. Nah, ya, kita atur gradasinya. Di sini aku milih yang gradasinya di bagian atasnya hitam, di bagian bawahnya ini biru. Lalu selanjutnya kita pilih elemen. Nah, di bagian kolom search elemen kita masukkan, kita ketik tekstur. Nah, nanti di sini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih yang ini. Jadi biar di posternya itu kayak ada efeknya. Lalu transparansinya bisa kita kurangi sedikit. Yang selanjutnya kita buat teksnya. Di sini aku menggunakan fitur aplikasi Typecraft. Nah, jadi di bagian aplikasi lalu kalian scroll ke bawah. Nah, nanti kita cari Typecraft seperti ini, lalu kita klik. Nah, di sini bisa kita masukkan teks yang akan kita masukkan ke dalam posternya. Nah, contohnya seperti ini. Lalu di sini kita pilih fontnya. Di sini aku pakai Old Money. Lalu kita pilih colornya. Oke. Lalu di sini kita bisa edit shape-nya, kita edit bentuknya, bisa kita sesuaikan. Jika sudah selesai, kita bisa klik add element to design. Nah, nanti jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita edit teks yang kedua. Kita menggunakan teks seperti biasanya. Kita tambahkan judul. Lalu kita tulis lalu kita pilih fontnya. Di sini aku pakai font ini. Lalu selanjutnya di sini kita pilih colornya. Untuk colornya kalian masukkan kode ini. Oke, setelah selesai lalu selanjutnya kita sesuaikan. Nah, di sini kita kasih efek bentuk atau curve. Oke, kurang lebih seperti ini.
Oke teman-teman, jadi karena untuk teks dari fitur Typecraft ini tidak bisa kita berikan efek, sehingga harus kita download terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita buat halaman terlebih dahulu, ini halaman yang kedua. Backgroundnya bisa kita buat warna putih saja ya, biar bisa membedakan. Kita kasih warna putih untuk halaman keduanya. Lalu selanjutnya kita copy kedua teksnya, lalu kita paste di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Lalu kita download halaman 2-nya. Kita unduh, lalu kita pilih halaman 2 saja. Lalu kita pilih latar belakang transparan. Kita unduh. Lalu setelah selesai terunduh, kita bisa klik unggah file. Kita cari file tadi. Nah, setelah filenya terupload, ini ya teman-teman, jadi ini filenya sudah terupload. Jadi untuk teks yang asli bisa kita hapus. Ini kita crop saja. Lalu kita bisa klik edit foto. Nah, di sini nanti bisa kita berikan efek bayangan dan juga kita bisa ubah warnanya. Oke, di sini kita berikan efek bayangan. Kita kasih efek timbul ya, teman-teman. Di sini bisa kita pilih warnanya, misalkan warna putih. Seperti ini. Lalu kita bisa atur. Selesai. Oke, yang selanjutnya kita bisa klik tambahkan elemen. Di bagian pencarian elemen atau search elemen bisa kita klik ketikkan. Kita klik start. Kita atur opasitasnya. Kita copy. Lalu kita balik secara horizontal. Kita letakkan. Oke, lalu kita atur posisinya. Kita taruh teksnya di atas bintangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan elemen. Selanjutnya kita masukkan elemen ini, Business System Network. Kita masukkan, lalu kita klik yang ini. Lalu selanjutnya kita masukkan elemen. Untuk keywordnya atau kata kuncinya kalian masukkan ini, @MUI artwork. Lalu kita klik lihat semua. Nah, nanti di sini akan muncul ilustrasi gambarnya. Nah, ini kita pilih yang gambar ini. Lalu kita klik edit foto. Lalu kita atur bayangannya. Kita kasih bayangan hitam. Lalu kita intensitasnya sedikit kita naikkan. Lalu selanjutnya di sini kita atur, sesuaikan. Kita atur menjadi untuk saturasinya kita tambahkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita sesuaikan di sini
Untuk yang selanjutnya, kalian masukkan keyword atau kata kunci ini. Jadi harus benar-benar kalian ketik sama persis, lalu klik enter. Nah, nanti akan muncul nih elemennya. Nah, di sini kalian bisa klik yang ini, lalu klik edit foto, lalu klik filter, lalu klik lihat semua. Di sini kita scroll ke bawah, lalu kita bisa pilih yang warna ini. Lalu selanjutnya kita sesuaikan. Di sini di bagian yang warna putih kita kurangi sedikit seperti ini. Lalu selanjutnya kita letakkan di bagian bawah. Oke, yang selanjutnya kita akan tambahkan gambar. Kita unggah file. Nah, di sini kalian bisa menggunakan gambar dari Pinterest, dari web lainnya, ataupun kalian desain sendiri bisa. Nah, gambar-gambar ini kebetulan juga saya desain sendiri menggunakan Canva ya. Nah, dan ini elemennya kurang lebih seperti ini, lalu kita tambahkan teks. Untuk gambarnya ini menyesuaikan, bisa kalian buat sendiri ataukah mau download dari sumber web lainnya. Nah, ini contoh yang saya buat juga di Canva gambarnya. Kita masukkan. Lalu selanjutnya gambarnya kita atur posisinya untuk gambar orangnya untuk berada di atas. Lalu selanjutnya kita berikan efek, kita edit foto. Lalu selanjutnya kita pilih bayangan. Kita pilih yang bersinar. Kita zoom biar lebih jelas ya. Di sini bayangannya aku beri efek warna putih seperti ini. Lalu kita ke gambar selanjutnya, kita edit foto. Kita bisa lakukan hal yang sama, klik bayangan, lalu pilih efek bersinar tadi. Bisa juga kita salin gayanya seperti ini. Kita klik salin gaya, lalu kita tempelkan di fotonya. Nah, nanti gambar-gambar tersebut akan mengikuti gaya yang sudah kita salin tadi. Jadi kalau misal teman-teman malas nih untuk harus melakukan hal yang sama berkali-kali, teman-teman bisa melakukan salin gaya seperti tadi. Lalu kita sesuaikan. Oke teman-teman, jadi setelah kita susun kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih garis. Nah, garis seperti ini ya kurang lebih untuk menghubungkan antar gambarnya. Lalu di sini kita pilih jenis yang siku. Lalu kita pilih ujungnya itu yang seperti ini. Lalu bisa kita sesuaikan. Kita atur. Nah, seperti ini bisa kita hubungkan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita hubungkan antar gambar. Nah, ini untuk bagian akhirnya kita kasih seperti ini juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi antar gambar itu bisa saling terhubung seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk antar gambar selanjutnya.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan elemen like black. Kita masukkan elemen like black ya. Nah, ini ya teman-teman. Lalu posisinya kita atur di belakang si cewek ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita masukkan di bagian pencarian elemen. Kita masukkan kata kunci mobile isometric. Kita ketik seperti ini. Oke, lalu kita pilih gambarnya. Di sini aku milih gambar yang ini. Lalu selanjutnya opasitasnya kita kurangi sedikit ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita letakkan di sebelah sini. Lalu elemen selanjutnya kita masukkan kata kunci ini, cell phone application. Nah, di sini aku pilih yang ini. Nah, ini bisa teman-teman balik secara horizontal. Lalu kita letakkan di sini, kita kurangi transparansinya. Oke, yang selanjutnya kita tambahkan elemen lagi. Nah, kita masukkan elemen ini ya, kata kuncinya people hold cell phone communication online. Kita klik enter. Nah, di sini nanti akan muncul. Kita pilih yang ini. Lalu selanjutnya kita masukkan elemen ini, yaitu kita ketik comment dialog illustration. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita ambil yang ini, lalu kita letakkan di sebelah sini. Setelah selesai, kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya, di dalam handphonenya ini kan ada kolom chat ya. Jadi ini teman-teman bisa isi sesuai keinginan teman-teman sendiri, bisa disesuaikan untuk isi teksnya. Untuk contoh tulisannya seperti ini, namun kembali lagi bisa kalian kreasikan sendiri. Jadi kurang lebih untuk result akhirnya, untuk hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin ini sedikit gambaran posternya. Untuk selebihnya bisa kalian kreasikan sendiri. Mungkin cukup sekian untuk tutorial posternya. Semoga dapat bermanfaat dan see you in the next video.